Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ini kalau di daerah gua, walaupun udah musim salju, tapi yang di gunung doang yang ada saljunya. Jadi kalau daerah bawah-bawah sini nggak ada salju. Ini juga barusan, alhamdulillah gue belum nyalain kamera, belum siap-siap, baru jalan, belum salam. Udah dapet, alhamdulillah banget ini. Jadi ini hari pertama gue kerja setelah kena COVID kemarin. Jadi sebelumnya sekitar 5 hari sebelum gue tes positif ya, itu gue emang mulai ngerasa kayak demam, tapi gue batuk enggak. Ini gue bawa dompet nggak ya? Oh bawa. Kirain udah lama nggak ngojek, lupa. Nah bedanya kalau di sini ya, kalau lo tes positif udah, jadi lo disuruh pulang buat self quarantine, karantina mandiri selama 14 hari. Kecuali kalau lu ada komplikasi ya. Biasanya yang komplikasi gitu kan orang-orang tua kan. Gue juga tua tapi alhamdulillah sehat. Iya, jadi kalau tes positif udah lo disuruh pulang. Jadi nggak usah kemana-mana, nggak usah berhubungan sama orang. Dan kalau buat tenaga medis itu langsung dikasih hotel. Langsung dikasih hotel buat 14 hari. Makanya kemarin-kemarin itu gue mikir, kok banyak banget saat ini yang namanya bukan hari libur atau apa, dari bulan-bulan awal ya, awal COVID itu banyak banget kan. Kalau lo lihat di video gue yang ngirimnya ke hotel, jadi kebanyakan yang di gue ini ke Luna. Oh itu dia. Gue kalau denger nama Luna, gue cuma inget teriakan-teriakan bangsat. Gue parkir mana ya? Tuh ada dikasih. Alhamdulillah. Kita pick up dulu. Sorry about that, man. Kita pick up dulu ya. Tadi gue ngomong sampai mana ya? Nah lo lupa kan? Yes, for Sarai. Thank you. Oh ini ngomong-ngomong, tas gue baru ini, backpack gue udah cabut. Tapi yang baru nggak ada giniannya, nggak dapet. Thank you so much. You have a good time. Apaan ini FMG ya? Thank you guys. Buset, mama masih bagus banget badannya. Kurang ajar. Iya, jadi kalau tenaga medis ya di sini itu dikasih hotel buat 2 minggu. Gila, enak banget kan? Gratis loh. Iya, buat orang-orang yang nggak percaya sama COVID. Lo kalau udah ngerasain kena, nangis loh. Kalau lo nggak bertuhan, langsung kalau bisa semua agamanya langsung lo peluk gitu. Gue mikirnya saat itu ya udah mati gue ini,
Udah selesai hidup gue, tamat udah. Padahal bisa dibilang gue itu nggak ada serangan sesek napas. Ada sesek napas sedikit, cuman nggak sampai yang gue denger orang-orang itu sampai itu kan enak kan kalau begitu kan. Maaf ya, rada terpotong omongannya. Pakai maaf. Kata lebaran. Iya, gue nggak ada serangan yang kayak kebanyakan orang ngomongin ya, yang udah sama sekali nggak bisa napas. Gue aja yang maksudnya gue masih bisa napas, tapi gue rada ada sesek-sesek napasnya. Dan gue bantu pakai inhaler yang biasanya dipakai orang asma. Alhamdulillah ngebantu gue banget. Dan ngerasain kayak gitu aja, gue udah mikir udah selesai hidup gue, tamat udah ini. Mati gue sekarang ini, mati udah. Gue juga awalnya gue nggak skeptik banget ya, karena gue percaya ini penyakit ada, dan gue percaya lebih parah dari flu. Jadi gue udah ada persiapan lah, persiapan dari orang-orang yang gue denger pernah ngerasain sakitnya. Jadi gue ambil persiapannya dari situ. Dan kalau lo pernah ngerasain sakit terus lo nggak bisa makan, ya udah kayak begitu. Dan ini bener-bener nggak bisa makan. Jadi sesuatu yang lo masukin dalam mulut lo itu langsung bikin lo pengen muntah. Nggak usah makan ya. Gue sikat gigi kalau gue nggak paksa-paksain ya, itu gue nggak bakalan sikatan gue. Sampai separah itu kalau ada benda asing yang masuk ke mulut lo. Jadi makanan baru gue suap sekali, itu langsung keluar lagi. Nggak ada 5 detik, nggak ada. Masuk langsung keluar. Dan keluarnya ketambahan apa yang ada di dalam perut lo. Ya alhamdulillah kan adek gue juga ada yang kerja di rumah sakit. Jadi dia tahu banget gitu loh cara ngatasinnya, dia tahu banget. Sama dia gue dikirimin namanya liquid IV. Jadi hampir sama kayak Gatorade, cuman dia lebih agak ngenyangin. Jadi sehari gue bisa 8 botol yang berapa ya, 16,9 fluid ounce kalau nggak salah. Kalau nggak dibantu itu udah dehidrasi, udah demam, pusing, dan parahnya lu nggak bisa istirahat, lu nggak bisa tidur. Kan kalau orang positif COVID kan kadar oksigen di darahnya itu di bawah 95% ya. Dan kalau lu nggak bisa istirahat, kan kadar oksigen lu nggak naik-naik juga, jadi nggak ngebantu. Jadi awalnya gue nggak usah pakai obat tidur. Gue takut ketergantungan juga, kayak enak amat nih tiap hari ya. Jadi ntar pulang kerja gue langsung ngenggak obat tidur mulu, malah kagak ngedit. Gue pikir nggak usah pakai yang begitu. Itu kalau lu lihat yang di depan ya, bukit yang di sebelah sini nggak ada saljunya. Jadi saljunya tuh yang di belakang, yang di gunung yang tinggi. Ya iyalah, namanya gunung tinggi ya. Kalau pendek namanya polisi tidur. Iya, jadi gue minumin liquid IV itu. Nih gue taruh gambarnya di sini ya. Jadi siapa tahu ada yang ngebutuhin juga. Itu ngebantu banget. Ngebantu
Ya ngebantu fisik gue lah. Soalnya lo minum air juga, air rasanya tuh kayak air. Air tuh bikin muntah. Ya bisa gue bikin kayak teh manis gitu, bisa. Cuman dalam keadaan kayak gitu, siapa yang mau bikin teh manis? Boro-boro lu bikin teh manis ya, lu bisa duduk rada lama aja itu udah enak banget. Yang ada itu gue sehari-hari itu cuman celentang doang. Ya zikir lah, baca-baca. Dan sholat pun ya, pas gue sholat, aduh ya Allah, alhamdulillah banget gue ngerasa sehat. Gue bisa berdiri sholat itu udah langsung bersyukur banget gue. Tapi pada saat itu gue mau ruku aja, turun 5 derajat kali, cuman begini doang, nggak bisa. Sampai 90 derajat nggak bisa. Itu dia di situ tuh kan ngomong mulu sih, Ji. Gimana lo? Jadi nggak bisa nunduk sampai ruku, bener-bener ruku. Gila ya, bagus banget ya gunungnya ya. Kalau di daerah-daerah rumah bagus, pemandangannya emang gila. Masih bagus, resletingnya juga masih peret. Do you want me to hand it to you? Thank you so much. You have a good day, okay? Jadi awal-awal itu apaan yang gue kepengenin, gue pesen dari Postmates, Uber sama GrabHub. Itu bukannya banyak, ya yang gue pesen kebuang udah. Jadi gue pesen, gue paksain, gue isi, gue paksain masuk, nggak bisa. Sampai makanan yang gue itu kepengen banget itu nggak bisa masuk. Jadi gue nggak makan selama 14 hari. Akhirnya brother sister gue ngirimin makanan. Lu pengen apa, masakin apa, dibawain sama mereka. Di situ gue baru mulai bisa makan ya. Jadi mustahil lah kalau lu kena COVID terus lu bakalan mikir, ya sembuh ini mah gampang, penyakit kayak gini bentar lagi sembuh. Enggak, kagak ada kepikiran lu bakalan sembuh tuh, kagak ada. Yang ada di pikiran lu, kapan ini gua matinya, kapan ini nih? Gua sampai kapan gua bertahan ini, sampai kapan? Alhamdulillah. Yang parahnya gini nih, sampai nguap itu napas lu kayak keputus. Jadi kalau nguap lo tahan, rasanya apa sih nguap lo tahan, gak enak kan? Jadi nguap aja gue tahan itu, karena sakit banget. Oke, dari yang gue gak mau minum obat tidur, yang akhirnya gue beli itu cewek kok nggak mau ngedadain gue, dia sombong banget. Gue beli obat batuk yang ada obat tidurnya, yang bisa bikin lo tidur. Sampai gue kayak nyokap gue telepon ya, gue bilang, "Mam, gue tidur dulu ya." Udah nggak ngomong, tambah banyak ngomong, tambah pusing. Jadi gue buat ngomong aja itu udah ngerasain gak enak banget lah. Sekarang orang ngomong apa susahnya sih, apalagi lewat telepon kan. Itu sampai separah itu. Dan kenapa gue bisa kena COVID? Jadi kenanya ada temen kos-kosan gua
yang kena. Dan gue cuman say hi doang. Apa kabar? Gue pikir namanya di rumah kan nggak pakai masker lah. Udah gitu doang. Jadi cuman bilang apa kabar, nggak ngobrol nggak apa. Jaraknya juga nggak deket gua. Lumayan jarak jauh. Pas banget gue matiin kameranya, gue lupa gue nyalain lagi. Dipanggil gue sama orangnya dari dalam tadi barusan. Bilang kalau buat GrabHub langsung aja masuk ke langsung aja ngebel di situ tuh. Jadi kalau misalnya gue cuman say hi doang aja udah kena, apalagi kalau lu ngobrol dan nggak pakai masker. Cuman di sini emang parah banget di sini itu. Karena cuaca juga ya. Sama aja kayak flu lah. Flu itu kan lebih aktif di udara yang dingin ya. Nah di sini juga pas kebetulan masuk musim dingin, cuaca langsung ngedropnya banyak. Jadi emang langsung dingin-dingin banget lah. Itu langsung itu yang namanya nyebarnya langsung gila-gilaan. Dan misalnya dibilang lu bilang parah tapi kok lu nggak mati. Ya kayak gue bilang lagi, ini penyakit tergantung komplikasi lu apaan. Dan buat perokok ini gila ini. Parah efeknya ke perokok ya. Dan kayak di sini banyak yang meninggal. Itu karena kalau lo lihat penyakit-penyakit orang sini ya, kan kebanyakan obesitas, kegemukan gitu. Dan orang-orang gemuk gitu cenderung tuh kena gula, darah tinggi. Ini di sini apartemennya enaknya ada mapnya. Jadi gue nggak usah nanya sama Dora. Jadi bisa kalian perhatikan di sini. Gue songong kayaknya. Tandanya kita masuk di sini. 54 itu dekat play area. For Jimmy. Thank you. You have a good day. Alhamdulillah. Misalnya mereka pakai masker ya, kalau emang lu menghormati, pakai masker lah di tempat umum. Bukan buat lu, buat mereka-mereka yang percaya. Makanya di sini itu yang pakai masker sekarang ya, pas Biden ini diharuskan, ya karena itu. Karena banyaknya orang yang nggak percaya, lebih banyak orang yang nggak percaya di Amerika. Orang gebuk-gebukan ada di sini yang cuman gara-gara masker doang ya. Indonesia nggak separah di sini, dan penyebaran di sini lebih parah juga dari Indonesia. Jadi saling menghormati. Kayak gua, alhamdulillah gua bisa sembuh. Alhamdulillah gue nggak ngelewatin sama kayak orang-orang lain yang sampai masuk rumah sakit. Alhamdulillah gue nggak ngelewatin kayak orang-orang lain yang sampai nggak bisa napas. Walaupun alhamdulillah juga gue sembuhnya karantina sendiri aja, karantina mandiri, jadi nggak perlu ke rumah sakit.
nongkrong berduaan, boleh nggak gue ikut nongkrong? Siapa lu, Kang Ojek? Pick up dulu ya. Jelek amat, nggak ada bawahnya ya. Habis ganti oli males gua. Jadi semuanya balik ke lu lagi. Sekuat apa badan lu bisa tahan sama nih penyakit? Jadi masing-masing orang beda. Kalau menurut gue ya, kalau yang sampai mati itu karena penanganannya lelet, penanganannya lambat. Jadi kan rata-rata yang paling parah itu kan pernapasan. Kan emang yang diserang pernapasan ya. Jadi lu kalau nggak bisa napas gimana sih, sesek napas? Kalau buat lu yang asma, lo tau lah sampai rasanya kayak apaan. Dan kalau asma, sesek napasnya lo pakai inhaler gitu doang, semprot, udah beres, selesai urusan. Kalau ini kan lebih parah dari itu semua. Jadi makanya gue bilang alhamdulillah banget, gue pernapasan gue masih nggak parah-parah banget lah. Sesek gue rasain, sesek ya ada sesek sedikit lah, nggak sampai yang kayak habisan napas kayak gitu, nggak sampai kayak gitu, alhamdulillah. Jadi setiap dada gue ngerasa kayak sesek, gue langsung pakai inhaler yang sama kayak orang-orang asma ya, pakai inhaler gitu, udah 5-10 detik langsung berkurang seseknya. Tapi ya sama, yang gue rasain dada itu kayak ditaruh truk di dada lo. Gue kadang-kadang hiperbola ya. Cuman ya emang kayak begitu. Pas lu sakit itu lu ngerasain itu kayak begitu. Gila nih. Mana dongkrak, mana dongkrak. Gue pengen mindahin truk dari dada gua. Sampai kayak gitu ya emang. Ya itulah yang gue rasain. Jadi gue share sedikit aja apa sih yang gue lakuin sampai akhirnya alhamdulillah gue bisa dibilang normal, enggak juga. Gue kadang-kadang dada gue masih berasa membesar. Dada membesar. Emang diapain Tom? Iya, dada gue masih berasa sesek kadang-kadang ya. Cuman nggak separah yang seperti waktu itu. Jadi ini nih yang lu mesti siapin ya, kalau emang lu mesti karantina mandiri. Pertama, liquid IV. Di Indonesia juga kayaknya ada juga kok. Jadi sebaksanya Gatorade, minuman olahraga apaan lagi sih kalau di Indonesia gue nggak tahu lah. Mungkin kayak Pocari Sweat mungkin ya. Bentar lo ya, gue ngedropin bentar. Jadi setelah liquid IV, lo butuh yang kayak ibuprofen, sebangsa Decolgen gitu kali ya kalau di Indo. Itu lo butuh itu. Terus lo butuh inhaler yang buat, nih gue taruh di sini, yang gue pakai ya, yang kayak dipakai buat orang asma. Terus lo butuh obat tidur, itu lo butuh banget udah. Nggak tahu kalau di Indonesia lo obat tidur mesti pakai resep dokter atau enggak ya. Jadi di sini ada obat tidur yang lo nggak butuh pakai resep dokter.
Yang lu butuhin itu tidur. Jadinya bener-bener lu mesti tidur banyak, makanya lu butuh obat tidur. Ya itu doang obat-obatan yang gue pakai ya. Oh sama oksigen botol, oksigen tabung itu lebih murah. Cuman karena berat aja gue males beli yang itu. Jadi gue beli yang botol kecil segini nih. Jadi alasannya di sini itu kenapa kalau orang kena COVID langsung disuruh pulang ya. Kecuali kalau ada yang tadi gue bilang, kalau ada komplikasi ya lain cerita lah. Maksudnya ya nggak parah-parah banget ya. Dan bukan orang-orang tua. Itu lu langsung disuruh pulang. Karena di sini rumah sakit juga udah penuh. Jadi yang mereka tanganin cuma buat yang emergency aja, yang benar-benar dibutuhin perawatan. Mudah-mudahan ada manfaatnya juga buat teman-teman ya. Walaupun penyakit yang mematikan, cuman nggak mematikan buat semua orang. Dibilang bahaya ya penyakit bahaya. Jadi semua balik ke kekuatan imun badan lu segimana sih. Itu aja udah. Kekuatan tubuh lu buat ngelawan penyakit tuh kayak apa. Jadi itu pengaruh banget. Semoga kita semua dikasih kemudahan, dilindungin dari segala macam penyakit, dijauhkan dari hal-hal yang buruk semua ya buat kita semua ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke lah teman-teman, sampai di sini dulu ya. Besok-besok sambung lagi insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cabut. Alhamdulillah baru mau pulang ada lagi coba.